Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan coba bahas tutorial mengenai project Airbot 03, yaitu Home Safety with Motion Detection. Project apakah ini? Oke, langsung saja kita ke videonya. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with Sage. If I quit this season, I still be the greatest. Oke, baiklah, ini adalah project Airbot 03 Home Safety with Motion Detection. Jadi di video ini saya akan coba bahas mengenai project ini. Kemudian di video ini atau di project ini saya coba bagi beberapa part. Tujuannya agar lebih mudah untuk dipahami begitu. Jadi part pertama ini saya akan lebih konsen bagi apa project, seperti apa yang akan mau dibuat, bagaimana wiring diagramnya, kemudian apa saja kebutuhan library yang akan digunakan pada project ini. Oke, langsung saja kita coba cek. Yang pertama, sistem kerja. Jadi saya pengen membangun ada suatu sensor mendeteksi motion, gerakan, yang kemudian itu diolah oleh controllernya SP32Cam. Kemudian dia akan menangkap gambar terhadap respon dari motion tersebut. Jadi kalau ada gerakan, ya dia menangkap gambar. Seperti itu. Kemudian gambar yang ditangkap itu kemudian akan dikirim kepada user melalui Telegram. Jadi gambarnya setelah ditangkap, kita bisa ngecek di handphone kita bahwa ada pergerakan atau ada seseorang yang ada di depan alat kita begitu. Kemudian user juga bisa melakukan umpan balik atau feedback kepada controller. Jadi ini komunikasi alatnya itu tidak satu arah. Jadi ini duplex communication ya. Jadi komunikasinya dua arah. Alat bisa mengirim pesan ke user juga bisa mengirim pesan ke controller. Nah, apa aja yang bisa dikirim user ke controller dan controller juga apa aja yang dikirimnya? Kita akan bahas di bawah berikut. Nah, ini. Jadi ini adalah tampilan alatnya, kurang lebih itu seperti ini ya. Nah, ini realnya. Oke, jadi tampilan alatnya seperti ini. Di situ saya cuma pasang menggunakan peer buat mendeteksi gerakan, dipasangin kamera. Nah, jadi algoritmanya itu kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama, mendeteksi manusia berdasarkan pergerakan dengan menggunakan sensor peer. Jadi ya kalau ada manusia terdeteksi itu menggunakan peer berdasarkan gerakan, motion. Nah, ketika gerakan terdeteksi, alat akan menangkap gambar dan mengirimkan gambar tersebut ke user melalui Telegram. Nah, jadi gini, ketika alat itu mendeteksi pergerakan, katakanlah motion, dia akan melakukan capture, tangkap gambar, kemudian gambar yang ditangkap itu akan dikirimkan ke user melalui Telegram, kemudian gambar itu juga disimpan di memori internalnya, yaitu ada SD card. Jadi kita punya dua gambar gitu. Ada gambar yang di memori internal, ada juga gambar yang dikirim melalui Telegram. Yang ketiga, setiap 20 detik alat akan menangkap gambar dan disimpan ke SD card. Ini lebih fungsi buat nge-record. Jadi kalau ibaratkan CCTV ini sebagai fungsi record. Jadi alat itu selain di-trigger berdasarkan peer atau motion, dia juga bisa di-trigger menggunakan timer. Timernya itu saya setting setiap 20 detik. Jadi setiap 20 detik sekali, dia akan coba menangkap gambar dan kemudian menyimpannya di SD card. Dan tidak mengirim ke Telegramnya. Jadi ke Telegramnya itu hanya ketika dia mendeteksi gerakan, kirim ke Telegram. Buat data backup kita, itu ada fungsi ini. Jadi setiap 20 detik dia akan menangkap gambar. User dapat meminta gambar. Nah, jadi kan tadi kan ada fungsi user bisa mengakses ke alat. Salah satu fitur yang dia dapat diakses oleh user ke alat itu adalah user itu bisa merequest permintaan. Misalkan dia pengen tahu posisi gambar yang ada di depan alatnya saat ini. Jadi kalau saya nih misalkan pengen tahu apa yang ada di depan alat saya bisa request ke alat tanpa adanya motion. Jadi walaupun nggak ada gerakan, kita tetap bisa merequest gambar yang kondisi terkini. User dapat mematikan fitur dari alat. Nah, jadi
Salah satu fitur dari alat itu adalah itu setiap 20 detik, kemudian ketika ada motion. Nah, jadi kan permasalahannya tuh seperti ini. Jadi ketika kita pasangin alat, ternyata di kondisi di hari itu orang terlalu banyak bergerak di dekat alat begitu. Maka alat kan akan mengirim ke Telegram. Secara terus-menerus tuh alat mengirim ke Telegram. Kalau itu merasa kita terganggu, misalkan alat selalu mengirim, kita bisa matikan fiturnya. Jadi untuk hari itu mungkin kita mau mematikan fitur agar alat tidak mengirim dulu ke Telegram kita. Kalau dianggap memang hari itu memang banyak pergerakan di depan peer, di dekat alat begitu. Jadi kita bisa matikan fungsi dia untuk mengirim. Tapi fungsi untuk mengirim aja yang dimatikan. Fungsi dia merecord ke SD card itu akan tetap jalan. Jadi solving problem. Nah, jadi kalau sebuah alat itu lebih bagusnya kita itu memikirkan beberapa kondisi yang akan terjadi di suatu alat. Semakin banyak solving problem dari suatu project itu akan semakin lebih bagus. Karena kita lebih tahu alat kita itu handal atau tidak. Jadi ini alatnya. Oke. Alat memiliki kemampuan. Nah, pertama, pembacaan peer. Jadi alat ini yang pertama pembacaan. Jadi kan ada sensor peer. Sensor peer ini memang saya belum buatkan metodenya. Bagaimana caranya mengetahui agar sensor itu dalam keadaan rusak ataupun bagus begitu. Ya memang kalau memang sudah peer memang harus diganti ya. Jadi saya belum memuatkan metode untuk mengenali sensor ini bekerja dengan baik atau tidak. Yang kedua, kamera bermasalah. Jadi seringkali di Arduino itu atau di ESP32CAM itu tiba-tiba kameranya no detect misalkan atau dia tidak terdeteksi ya. Jadi yang saya lakukan itu adalah mematikan fungsi save-nya, menyimpan gambar, karena memang apa yang mau disimpan kameranya rusak. Tetapi dia akan memberikan notifikasi ke user. Nah, jadi gini. Jadi ketika kameranya dianggap tidak membaca lagi, tiba-tiba rusak begitu. Ketika ada pergerakan, dia akan tetap mengirimkan pesan ke user, tetapi yang dikirim bukan berupa gambar lagi, melainkan berupa notifikasi bahwa ada pergerakan di alat. Kemudian alat akan memberitahu kita bahwa kameranya dalam keadaan rusak. Jadi fungsi save-nya yang dihilangkan karena memang tidak ada gambar yang disimpan, tetapi tetap memberikan notifikasi ke kita bahwa ada pergerakan, namun kameranya rusak. Auto restart. Jadi kalau auto restart itu jadi gini ya, kalau biasanya ESP32CAM itu ada kalanya tiba-tiba kameranya tidak berjalan dengan baik atau no detect rusak ya. Nah biasanya kalau kita restart ulang itu biasanya akan jalan lagi. Nah di project kali ini dia udah disetting ketika dia kameranya terdeteksi bermasalah, dia akan coba melakukan restart ulang. Sehingga bisa diasumsikan biasanya akan bagus kembali begitu. SD card rusak. Jadi kalau misalkan SD card-nya rusak, ya fungsi menyimpannya sudah tidak ada begitu. Jadi kalau misalkan di alat itu di pertengahan ketika dia lagi running, tiba-tiba SD card-nya rusak, baik itu apakah memorinya rusak ataupun modulnya rusak, ya maka yang tidak berfungsi itu hanya fungsi penyimpanan. Tapi alat akan tetap membaca motion, tetap akan mengirim gambar. Jaringan offline, fungsi kirim. Jadi kalau misalkan tiba-tiba koneksi ESP32CAM itu offline begitu. Nah, dia itu hanya tidak akan mengirimkan gambar, tetapi gambar yang ditangkap dia akan tetap menyimpan ke SD card asalkan SD card-nya bagus. Jadi kalau dia offline ya fungsi yang disable itu hanya fungsi mengirim ke kita. Tetapi kalau dia online baru akan kirim lagi. Kalau dia offline dia tidak akan mengirim, namun fungsi menyimpan tetap bisa berjalan. Auto koneksi ulang. Nah biasanya kalau di ESP ya, kalau misalkan koneksi WiFi itu RTO-nya terlalu panjang atau offline dalam keadaan panjang, itu kalau biasanya kalau tiba-tiba jaringan itu online lagi, itu kadang ESP32-nya itu tidak bisa online lagi. Setelah tidak bisa online lagi, kita harus coba menghubungkan ulang atau koneksi ulang ke jaringan tersebut.
Karena saya udah dapat beberapa kasus ternyata ketika terjadi offline yang panjang, tiba-tiba jaringannya online, ya alatnya tetap kebaca offline. Maka solusinya itu kita harus coba koneksi ulang lagi ke jaringannya. Ketika restart, kembali ke settingan default. Ini maksudnya gini ya. Jadi sebenarnya alat itu misalkan tadi kan ada fitur, misalkan kita matikan fungsi dia untuk mengirim ke Telegram. Tahu-tahu listrik mati. Nah, maka ketika dia nyala, dia akan kembali ke default lagi. Dia akan tetap mengirim lagi, settingan yang kita atur melalui Telegram tadi akan kembali ke default. Sebenarnya bisa saja saya buat dia mengambil kondisi sebelumnya. Tetapi saya belum program sampai sana, belum saya simpan data-datanya di EEPROM. Jadi ketika teman-teman restart, ya dia akan kembali ke settingan default. Dia akan tetap ngirim berdasarkan motion, dia akan tetap meng-capture setiap 20 detik, dan begitu seterusnya. Oke, mungkin itu adalah gambaran singkat mengenai project yang mau dibuat kali ini ya, yaitu mengenai semacam CCTV ya, atau kamera. Oke, buat yang mau subscribe, silakan subscribe itu di channel YouTube saya, atau pengen coba sharing bisa ke Gmail atau mungkin ke IG ya. Sekarang saya akan coba bahas wiring diagram. Nah, begini. Jadi kalau dalam project controller itu biasanya kalau kita coba yang di tutorial videonya bisa, tetapi waktu kita coba langsung ternyata gagal. Nah, makanya saya coba tampilkan wiringnya agar semuanya sama begitu. Oke, di sini inilah wiringnya. Oke, saya akan coba jelaskan sedikit karena ini sangat mempengaruhi di project ya. FTDA yang ini nggak perlu saya jelaskan, ini cuma buat sebatas buat mengupload program ke ASP. Ini sensor peer. Kemudian di sini ada push button ya. Jadi ini push button yang ini tuh posisinya ini. Kalau di alat saya ini posisinya. Jadi push button ini digunakan. Jadi kan kalau ASP32 itu kalau mau mengupload program ke dalam itu kan 0 sama groundnya kan harus dihubungkan. Makanya saya pasangin push button switch agar ketika saya upload program saya tinggal langsung tekan aja begitu. Jadi ketika saya mau upload saya tekan itu, ketika saya sudah selesai upload saya tekan lagi. Nah, yang jadi masalah itu adalah di sini. Ini buat tombol apa begitu. Jadi gini ya, ESP32 cam itu ada kalanya ketika kita mengupload program, dia minta untuk menekan tombol reset atau tombol reset yang ada di belakang ESP32 cam. Itu biasanya itu biasanya indikasinya akan ada muncul seperti ini ya di Arduino kita, kayak semacam garis titik-titik begitu. Nah, biasanya kan kita diminta untuk menekan tombol restart atau tombol resetnya. Nah, masalahnya kan tombol resetnya itu terlalu kecil dan letaknya di bawah, agak susah untuk ditekan. Makanya dengan menggunakan metode seperti ini, saya dengan menekan tombol ini itu sama artinya saya dengan menekan tombol reset. Tapi ini dengan catatan power supply-nya tidak dimasuki sumber arus ya. Jadi power supply-nya tidak dicolokkan dulu, jadi dilepas aja. Kita cuma ada power dari sini. Jadi cara meresetnya itu bukan dengan cara menekan tombolnya ke bawah, bukan. Jadi menekan tombolnya itu setengah ditekan. Jadi posisinya setengah. Seolah-olah kita mereset. Jadi kalau kita tekan itu dia 1, kalau dia ke atas kan dia 0. Nah, jadi di tengah-tengah, kita seolah-olah menekan tombol reset, jangan ditekan sampai habis. Nah, dengan menekannya di kondisi setengah itu, saya berhasil mendapatkan reset di ESP32 cam-nya. Seperti itu. Mungkin nanti di part berikutnya saya akan coba lihatkan saya ketika mengupload program mudahnya menggunakan tombol-tombol seperti ini. Oke, jadi inilah wiring diagramnya. Oke, jadi di sini library yang saya gunakan itu yang pertama Universal Audio ini versi 1.3, kemudian Arduino WebSocket-nya versi 05.0. Kalau yang ini ada di link deskripsi. Kemudian kalau yang Arduino WebSocket ini bisa teman-teman download langsung di Arduino-nya. Ketikkan Arduino WebSocket, kemudian pilih yang versi segini ya. Oke, ini untuk library. Yang kedua, kita akan coba membuat akun bot pada Telegram. Jadi karena kita menggunakan Telegram, kita tentu harus memiliki akun botnya.
Nah, kita akan coba tutorial bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, buka di Telegram, ketikkan ID bot. Nah, ada gambarnya seperti ini. Kemudian ketik start. Nah, dia akan ngerespon. Lalu ketikkan get ID. Maka kita akan mendapatkan ID dari akun bot kita. Nah, ini dapat ID ya. Nah, ini adalah ID dari akun bot kita. Oke, lanjut. Kita akan buat bot yang kedua. Tadi ID bot, sekarang kita pakai bot father. Ini ikonnya seperti ini. Kita buka aja, kita kirim pesan start seperti ini. Maka akan banyak pilihan. Kemudian kita masukkan new bot. Nah, dia akan menanya, kita akan membuat sebuah new bot. Kemudian dia meminta kita untuk memasukkan nama dari akun bot father kita. Nah, saya akan masukkan seperti ini, jadi ini. Jadi dia harus formatnya seperti ini ya, harus pakai underscore.bot seperti ini. Jadi saya bikin namanya airbot karena formatnya harus ada ininya. Nah, kalau dia berhasil, kita akan mendapatkan ini, APA. Kita akan mendapatkan sebuah APA, sebuah yang akan kita gunakan pada project ini. Jadi ada dua, ada get ID atau ada ID bot, kemudian ada IPA dari bot father. Nah, dua key ini kita gunakan pada project ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial pada part pertama ini. Kemudian teman-teman mungkin sudah dapat gambaran seperti apa project yang akan mau dibuat. Kemudian library-nya saya pasangin dua library. Yang pertama tadi Arduino WebSocket, yang kedua library Telegramnya. Kemudian wiringnya juga sudah saya sampaikan. Dengan menggunakan wiring seperti itu mungkin akan lebih memudahkan teman-teman mengupload program ataupun menekan tombol resetnya. Yang ketiga, mungkin di video ini kita udah dapat ID dari bot kita, kemudian kita juga sudah punya akun dari bot father, kita sudah mendapatkan IPA. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.